berita, bagaimana mengetahui suatu peristiwa layak diangkat menjadi berita, apa saja jenis berita, apa saja unsur yang harus ada dalam berita, dan seperti apa struktur berita. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa yang digunakan dalam menulis naskah berita, yaitu bahasa jurnalistik. Apa itu bahasa jurnalistik? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana menerapkannya ketika menulis berita? Yuk kita pelajari bersama di video. Atau pemirsa. Proses pembuatan berita pada prinsipnya tidak banyak berbeda di semua media. Proses pembuatan berita biasanya dimulai dari rapat redaksi. Rapat redaksi adalah rapat untuk menentukan tema-tema yang akan ditulis dalam penerbitan mendatang. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai pembagian tugas reportase. Biasanya, penugasan ini akan dibuat oleh redaktur atau editor dalam bentuk Term of Reference atau TOR liputan. Apa itu TOR liputan? TOR liputan adalah outline atau lembar penugasan. Dengan membuat TOR liputan, pemberitaan akan terfokus, mendalam, dan lengkap. TOR liputan sangat penting bagi reporter karena reporter akan cepat mengerti apa yang akan dikerjakan, kendati tidak sempat mengikuti rapat redaksi. Selain itu, TOR liputan juga akan menjadi catatan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dan bukti transparansi bagi seluruh tim liputan. Lalu bagaimana membuat TOR liputan? Apa saja poin-poin yang harus ada dalam TOR liputan? Poin pertama adalah topik. Topik merupakan tema besar liputan, bisa ditempatkan sebagai judul TOR. Seperti judul berita straight news, sebaiknya judul atau topik dibuat singkat, padat, dan mencerminkan inti masalah. Kemudian poin yang kedua adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi paparan inti masalah. Apa saja tali temali persoalannya dan bagaimana mereka saling menghubungkan. Dalam membuat latar belakang masalah, tidak perlu panjang-panjang, namun diharapkan dengan membaca latar belakang masalah tersebut, siapapun yang terlibat dalam pengerjaan liputan akan mengerti hakikat masalah. Kemudian poin yang ketiga adalah sudut berita atau angle berita. Di sini, redaktur harus mampu membatasi sajian berita dengan memilih satu sudut atau angle berita dari sekian banyak masalah yang ada. Dasar pemilihan angle berita bisa berdasarkan urgensitas, keeksklusifan, konteks zaman, prioritas sajian atau ciri khas media. Lalu poin keempat dalam TOR adalah pembagian tulisan. Berita terencana biasanya dikerjakan secara khusus. Artinya, ada pengalokasian sumber daya dan waktu yang ekstra. Berbeda dengan straight news atau berita permukaan lain. Karena itu, sajiannya biasanya panjang. Contoh yang mudah kita bayangkan adalah laporan utama atau laporan khusus pada majalah. Laporan utama atau laput biasanya sampai 12 halaman berikut foto dan infografis. Jadi terdiri dari sejumlah item tulisan yang saling terkait. Tulisan utama berupa rangkuman masalah, sedangkan bagian lainnya berupa penjabaran dari berita utama. Setiap tulisan pendukung ini harus fokus supaya tidak tumpang tindih dengan yang lain. Poin yang kelima adalah narasumber. Setiap tulisan membutuhkan narasumber sendiri. Sangat mungkin satu orang menjadi narasumber di beberapa tulisan sekaligus. Dasar pemilihan narasumber adalah kompetensi. Semakin terkait seseorang dalam masalah yang diangkat, makin tepat untuk dijadikan narasumber. Dengan demikian, pelaku dan korban adalah prioritas utama, saksi mata menjadi prioritas kedua, sedangkan pengamat sebaiknya dipakai kalau dibutuhkan untuk menjelaskan hal-hal teknis saja. Poin keenam adalah daftar pertanyaan. Dalam TOR liputan, editor memberikan daftar pertanyaan sebagai panduan umum bagi reporter. Namun ketika di lapangan, reporter dapat mengembangkan pertanyaannya. Poin ketujuh dalam TOR adalah observasi lapangan. Reportase yang baik adalah yang hidup. Ada penggambaran agar halayak secepat mungkin bisa menangkap suasana. Media yang menggunakan audio visual yaitu televisi seketika bisa melukiskan suasana. Tayangan mereka gambar hidup lengkap dengan suara. Yang butuh paling lama dalam deskripsi suasana adalah media cetak. Untuk mendapatkan deskripsi tentu perlu observasi. Poin ke-8 dalam TOR adalah rancangan foto, suara, dan gambar. Foto perlu untuk media cetak, suara untuk radio dan televisi, sedangkan gambar untuk televisi.
Dalam konteks jurnalistik, foto, suara, dan gambar adalah informasi. Untuk itu, sejak awal foto, suara, dan gambar perlu direncanakan. Tujuannya agar sinkron dengan tulisan atau narasi. Poin ke-9 adalah rancangan grafis. Rancangan grafis diperlukan bila terkait dengan data berupa angka-angka statistik, serta lokasi dan urutan-urutan kejadian. Sejak awal, sajian grafis perlu direncanakan agar preset data dan bagian grafis bisa menyiapkannya lebih awal. Poin ke-10 adalah riset data. Tulisan akan kering dan kurang meyakinkan jika minim data. Karena itu, data pendukung tulisan harus disiapkan sejak awal. Sebaiknya reporter yang akan mewawancarai narasumber perlu diingatkan mencari data terkait. Kalau ada dokumen akan sangat baik. Misalnya dokumen milik narasumber yang bisa dipinjam atau digandakan. Selanjutnya, poin yang ke-11 atau poin terakhir yang harus ada dalam TOR adalah tenggat waktu atau deadline. Pengerjaan liputan tentu ada batas waktunya. Untuk itu, tenggat waktu atau deadline harus disebutkan jelas dalam TOR supaya semua yang terlibat dalam pengerjaan bisa mengetahuinya. Setelah editor membagikan TOR liputan kepada para reporter, reporter yang telah ditunjuk harus turun ke lapangan untuk mencari data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan tema tulisan yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang menjadi objek reportase disebut narasumber. Narasumber ini bisa berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, alam, ataupun benda-benda mati. Jika narasumbernya manusia, maka reportase tersebut bernama wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara langsung, yaitu wawancara dengan bertatap muka langsung dengan narasumber, atau wawancara tidak langsung, yaitu wawancara lewat telepon, SMS, chatting, atau email. Bagaimana teknik wawancara yang benar? Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam wawancara? Nanti akan saya jelaskan khusus di video berikutnya ya. Nah, setelah sudah melakukan reportase dan sudah mendapatkan data yang cukup, tahap selanjutnya adalah menulis naskah berita. Di tahap ini, wartawan dituntut untuk mematuhi asas 5W+1H yang bertujuan untuk memenuhi kelengkapan berita. Masih ingat kan apa saja 5W+1H yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya? Yap, betul. 5W+1H yaitu what, who, why, when, where, dan how. Jangan lupa juga ketika menulis berita untuk memakai bahasa jurnalistik ya. Nah, setelah reporter selesai menulis naskah berita, naskah ini dikirim lewat email kepada redaktur atau editor untuk proses penyuntingan naskah yang bertujuan untuk menyempurnakan penulisan naskah. Penyempurnaan ini dapat menyangkut ejaan, gaya bahasa, kelengkapan data, efektivitas kalimat, dan sebagainya. Nah, jika media masanya adalah surat kabar, tahap selanjutnya adalah setting dan layout. Setting merupakan proses pengetikan naskah yang menyangkut pemilihan jenis dan ukuran huruf. Sedangkan layout merupakan penanganan tata letak dan penampilan fisik penerbitan secara umum. Setting dan layout merupakan tahap akhir dari proses kerja jurnalistik. Setelah proses ini selesai, naskah dibawa ke percetakan untuk dicetak sesuai oplah yang ditetapkan. Namun jika media masanya adalah televisi, setelah naskah diedit atau disempurnakan oleh asisten produser atau produser, naskah berita akan di voice over terlebih dahulu. Kemudian, voice akan dijahit dengan video atau gambar yang sudah diambil kameramen saat liputan oleh editor video. Selanjutnya, baru dimasukkan ke dalam rundown dan barulah bisa disiarkan pada program berita televisi tersebut. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui tentang proses produksi berita. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang teknik wawancara narasumber. Mulai dari bagaimana mempersiapkan wawancara, kemudian pelaksanaannya, hingga mentranskrip hasil wawancara. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya ya.